Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Muhammad Wildan Azwardi dengan NIM 081711733058. Saya dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rekam medis, dimana ini adalah tugas ujian akhir semester saya. Nah, untuk penjelasan sistem untuk penjelasan ini lebih menjurus ke sistem rekam medis forensik. Mari kita lanjut. Pertama, sistem rekam medis menurut istilah adalah kartu status pasien, catatan atau dokumen medik, rekam medik, medical record atau dental record. Nah, menurut pengertian menurut Permenkes nomor 749A, Menkes garis 12 garis 1989 adalah kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, dan segala dokumen semua kegiatan atau tindakan para pelayan kesehatan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu. Contoh dokumennya yaitu catatan atau tulisan, gambar, model, ronsen foto, rekaman elektronik komputer seperti EEG, ECG, kemudian ada mikrofilm mikroskopik, CT scan, USG, dan sebagainya. Nah, untuk fungsi rekam medis sendiri yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi antar unsur tenaga kesehatan yang terlibat atau ikut ambil bagian dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan kesehatan selama pasien dirawat. Nah, bila suatu ketika diperlukan bukti data, rekam medik yang lengkap dan akurat akan mengungkapkan dengan jelas sebagai sumber data. Kemudian bila timbul permasalahan atau tuntutan malpraktek, rekam medik akan dapat melindungi kepentingan hukum berbagai pihak. Nah, untuk ini masuk bagian forensik. Nah, untuk forensik yaitu berasal dari bahasa Latin forensis yang berarti dari luar dan serumpun dengan kata forum yang berarti tempat umum. Adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Nah, ilmu kedokteran forensik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Secara garis besar, ilmu ini dapat dibagi dalam 3 kelompok bidang ilmu, yaitu ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik. Ilmu forensik dalam pengungkapan kejahatan sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah vonis, salah tangkap, dan membantu kinerja penegak hukum dalam penetapan pelaku kejahatan. Nah, untuk pembagian forensik sendiri yaitu ada 3, patologi forensik, forensik klinik, dan laboratorium forensik. Yang pertama, patologi forensik adalah cabang patologi berkaitan dengan penentuan penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan atas mayat atau otopsi. Nah, otopsi mayat dilakukan oleh patolog atas permintaan pejabat berwenang dalam kerangka investigasi terhadap kasus kejahatan atau kasus perdata pada beberapa wilayah hukum. Melalui patolog forensik ini, identitas mayat umumnya dapat dikonfirmasikan. Nah, yang kedua ada forensik klinik. Forensik klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mencakup pemeriksaan kedokteran terhadap korban yang hidup dengan kasus-kasus yang meliputi perkosaan, rape, pencabulan, molestation, kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence, dan kekerasan pada anak, child abuse. Kemudian yang ketiga ada laboratorium forensik. Nah, ini adalah suatu laboratorium pengujian yang membantu dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Nah, di sini ada peran dokter forensik. Yaitu apa sih peran dokter? Maksudnya yang dilakukan dokter forensik itu apa saja? Nah, di sini ada beberapa perannya. Yang pertama ada otopsi medikologal. Otopsi medikologal dalam pemeriksaan mengenai sebab kematian,
apakah mati wajar atau mati tidak wajar. Kemudian ada identifikasi mayat, yaitu identifikasi mayat ketika ada mayat yang ditemukan tidak jelas identitasnya, atau mayat itu tidak dari lingkungan atau tempat itu, jadi dia dari kota lain kemudian meninggal di lingkungan atau kota tersebut. Lalu ada meneliti waktu kapan kematian itu berlangsung, time of death, yaitu ketika mayat ditemukan misal 2 hari setelah dia mati, seperti itu. Kemudian ada penyidikan pada tindak kekerasan seperti kekerasan seksual atau kekerasan lainnya, yaitu seperti yang tadi ada yang saya jelaskan sebelumnya, seperti pemerkosaan, kemudian kekerasan pada anak kecil, kemudian kekerasan pada rumah tangga, seperti itu. Lalu ada pelayanan penelusuran keturunan, jadi ketika ada kasus seperti mayatnya tidak diketahui identitasnya, nah dengan peran dokter forensik ini bisa menelusuri keturunan mayat tersebut. Lalu di beberapa negara maju, kedokteran forensik juga menspesialisasikan dirinya pada bidang kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh obat-obatan. Jadi banyak sekali kasus kecelakaan gara-gara pengaruh obat-obatan atau minum-minuman keras. Nah, ketika dia terkena pengaruh obat-obatan atau minuman keras, alkohol, nah ketika dia menyetir dia tidak fokus dan akhirnya mobilnya oleng atau tertabrak, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa faktor penghambat untuk dokter forensik untuk menganalisa pasien. Jadi yang pertama adalah bagian tubuh tidak utuh lagi. Bagian tubuh tidak utuh lagi ini seperti kecelakaan ketika terlindas atau tangannya terpotong atau mutilasi, seperti itu. Lalu tidak ada identitas. Nah, itu dokter mungkin akan sulit mencari tahu identitas, meskipun dengan dokter forensik kan bisa menanganinya, meskipun tidak semuanya. Lalu tidak ada saudara atau rekan yang melapor kehilangan. Nah, ini juga salah satu penghambat ketika ada jenazah yang tidak ada laporan kehilangan dari saudara atau rekan jenazah tersebut. Lalu penemuan jenazah bukan pada tempat atau lingkungan korban. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, ketika penemuan jenazah pada misal pada kota A, tetapi jenazah tersebut berasal dari kota B, seperti itu. Lalu ada pemeriksaan saksi. Selanjutnya, mayat yang sudah membusuk atau sudah menjadi tulang. Nah, ketika ada jenazah yang sudah lama tetapi tidak ada yang mengakui jenazah itu sebagai sebagai keluarga atau temannya. Lalu faktor penghambat selanjutnya itu adalah penyebab kematian. Jadi ada penyebab kematian yang tidak jelas, seperti mungkin serangan jantung atau yang tidak terlalu terlalu kelihatan lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah motif pelaku. Motif pelaku ini tidak bisa diidentifikasi langsung oleh dokter forensik ketika apakah jenazah ini ditabrak atau dibacok atau dibegal, seperti itu. Next, untuk manfaat forensik. Jadi di sini ada beberapa manfaat dari forensik. Yang pertama yaitu ada information of corpus delicti. Dari pemeriksaan TKP maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua, information of modus operandi.
Beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatan dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi sehingga dapat diharapkan siapa pelakunya. Lalu yang ketiga ada linking a suspect with a victim. Pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban. Kemudian yang keempat, manfaat dari forensik yaitu ada linking a person to a crime scene. Setelah terjadi tindak pidana, banyak kemungkinan terjadi terhadap TKP maupun korban yang dilakukan oleh orang lain selain tersangka mengambil keuntungan. Kemudian ada disproving or supporting a witness testimony. Pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada identification of a suspect. Barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tersangka adalah sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat sangat karakteristik dan sangat individu bagi setiap orang. Kemudian yang terakhir ada providing investigative lead. Pemeriksaan dari barang bukti dapat memberikan arah yang jelas dalam penyidikan. Nah, ini adalah kegiatan secara umum dalam sistem rekam medis forensik. Nah, yang pertama adalah administrasi. Jadi ketika ada jenazah, dia akan masuk di administrasi dulu, meskipun dia tidak ada identitas, ya dilabeli saja misal jenazah A gitu. Lalu selanjutnya akan dilakukan identifikasi oleh dokter forensik, yaitu dengan medikologel, yaitu yang tadi matinya wajar atau tidak wajar, dan dilakukan otopsi dan sebagainya. Kemudian masuk kamar jenazah yang dilakukan oleh petugas kamar jenazah. Kemudian jenazah tersebut akan diregistrasikan surat kematian untuk jenazah tersebut. Nah, ketika ada keluarga yang mengakui bahwa itu adalah keluarganya, maka akan dilakukan pemulasaraan jenazah, yaitu jenazah ini akan diangkut oleh jenazah tersebut. Kalau jual beli itu namanya serah terima, seperti itu. Nah, ini untuk tugas sebelumnya, yaitu tentang alur forensik di rumah sakit. Jadi di sini di flowchart paling kanannya adalah pasien atau keluarga pasien, kemudian yang tengah ini adalah dokter forensik, dan yang sebelah kanan sendiri adalah petugas kamar jenazah. Jadi ketika ada pasien datang, akan diadministrasi dulu apakah sudah ada surat keterangan atau tidak. Ketika tidak, maka akan diperiksa oleh dokter. Ketika sudah ada surat keterangan, maka ada surat kematian dari luar, maka langsung akan menuju ke petugas forensik. Nah, kembali ke tadi, ketika belum ada surat keterangan, maka akan di medikolog legal, apakah dia mati wajar atau mati tidak wajar. Nah, ketika jenazah bukan kasus medikologel, ketika jenazah mati wajar, jenazah bukan kasus medikologel. Nah, ketika jenazah mati tidak wajar, maka akan lapor polisi dan dilakukan pemeriksaan fair. Nah, ketika jenazah adalah bukan kasus medikologel, maka akan dibuatkan surat lalu menuju ke petugas forensik, petugas forensik kamar jenazah. Nah, ketika mati tidak wajar tadi, lapor polisi, kemudian dilakukan pemeriksaan fair, kemudian jenazah kasus medikologel akan diotopsi dan dibuatkan surat dokter.
dibuatkan surat oleh dokter. Nah kemudian masuk ke petugas forensik atau kamar jenazah. Nah ketika selesai maka akan pemulasaraan jenazah, yaitu yang tadi yaitu jenazah akan diakui oleh keluarga. Oh ini jenazah saya, maka akan dikeluarkan atau serah terima yang menurut saya jelaskan tadi. Nah kemudian selesai seperti itu. Nah terima kasih. Itu tadi penjelasan forensik, sistem rekam medis forensik dari saya. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau ingin diskusi bisa tanya-tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.